Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil jabbar, mukawwiril laili wan nahar, al-khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah ittaqullah. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, bila kita terlanjur terbelenggu dengan cinta kepada seorang, padahal ia bukan suami Anda, padahal ia bukan istri Anda, ada baiknya kita menguji kadar cinta kita. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang tips bagaimana agar kita jatuh cinta tetapi tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ketika kita sedang jatuh cinta, kenalilah sejauh mana kesucian dan ketulusan cinta Anda. Coba Anda duduk sejenak, ambil air wudu, kemudian bayangkan kekasih Anda. Kekasih Anda saat ini tidak seperti sekarang. Sudah tua, ompong, peot, pakaiannya compang-camping, dan sedang duduk di rumah gubuk yang reot, kumuh. Akankah ada rasa cinta yang Anda miliki? Ketika Anda membayangkan itu, mungkin Anda akan berbalik arah. Anda membencinya. Jamaah rahimakumullah, orang jatuh cinta biasanya karena nafsu. Nafsu terbagi dalam 3 hal. Ada yang disebut dengan asyahwat, ada yang disebut dengan al-ghadab, ada yang disebut dengan al-hawa. Dan cinta nafsu itu karena syahwat. Dia ingin memiliki, setelah itu dia akan pergi. Para ulama sejarah mengisahkan, pada suatu hari Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu an bepergian ke Syam untuk berniaga. Di tengah jalan qadarullah, ia melihat seorang wanita yang berbadan semampai, cantik, rupawan, sangat indah. Namanya Laila bintu Al-Judi. Jamaah rahimakumullah, sejak itu Abdurrahman bin Abu Bakar menjadi tergila-gila. Malam yang ia bayangkan adalah Laila binti Al-Judi. Siang pun yang dia ingat. Sepanjang hari, sepanjang malam, yang ia ingat adalah yang sedang ia kasihi. Aku senantiasa teringat Laila yang berada di seberang negeri Samawah. Duhai, apa urusan Laila bintu Al-Judi dengan diriku? Hatiku senantiasa diselimuti oleh bayang-bayang sang wanita. Paras wajahnya selalu membayangi mataku dan menghuni batinku. Duhai, kapankah aku dapat berjumpa dengannya? Semoga bersama kafilah haji ia datang dan aku pun bertemu. Jamaah rahimakumullah, itulah indahnya kata-kata yang biasa kita sering dengar ketika orang sedang jatuh cinta. Karena begitu sering Abdurrahman bin Abu Bakar menyebutkan kata Laila, menjadikan Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu merasa iba, merasa kasihan akan penderitaan jatuh cinta yang sedang dialami oleh Abdurrahman bin Abu Bakar. Anda bisa bayangkan betapa girangnya ketika Abdurrahman bin Abu Bakar diberi kesempatan untuk bertemu dengan kekasihnya Laila bintu Al-Judi. Jamaah rahimakumullah, Abdurrahman bin Abu Bakar saat itu mempunyai
istri. Tetapi ketika Allah takdirkan bertemu dengan Laila bintu Al-Judi dalam satu ibadah haji, kemudian diperkenalkan oleh Umar bin Khattab, sangat berbunga-bunga hatinya. Sehingga dia meminta kepada Laila untuk menjadi istrinya. Saat itulah perilaku Abdurrahman sudah mulai melupakan istri-istrinya. Sehingga para istrinya meminta kepada Aisyah radhiyallahu anha agar mengingatkan saudaranya. Jamaah rahimakumullah, menyikapi teguran saudarinya, apa jawabnya Abdurrahman? Tidakkah engkau saksikan betapa indah giginya dan begitu hebat, luar biasa giginya seperti biji delima. Jadi keindahan-keindahannya diungkapkan, seakan-akan yang lain itu lewat. Itulah orang kalau lagi jatuh cinta. Ada istilah bahasa Jawa, orang kalau lagi jatuh cinta tembelek rasa coklat. Jamaah rahimakumullah, akan tetapi tidak begitu lama Allah uji cinta kasih antara Abdurrahman bin Abu Bakar dengan Laila bintu Al-Judi. Begitu lama asmara telah menghunjam pada dalam diri hati dirinya Abdurrahman kepada Laila. Suatu kali Laila bintu Al-Judi sakit. Dia punya penyakit yang menyebabkan bibirnya luka. Bibirnya membleh. Dia jatuh sehingga giginya selalu nampak. Sejak saat itulah cinta Abdurrahman luntur, bahkan sirna. Bila dulu dia sampai melupakan istri-istrinya, sekarang ia pun bersikap ekstrim. Abdurrahman tidak lagi memandang Laila, bahkan bersikap kasar kepadanya. Jamaah rahimakumullah, tak kuasa menerima perlakuan seperti itu. Akhirnya Laila mengadukan kepada Aisyah. Jamaah rahimakumullah, Aisyah radhiyallahu anhu mendapat pengaduan Laila. Maka Aisyah pun segera menegur saudaranya dengan berkata, "Ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman, dahulu engkau mencintai Laila dan berlebihan dalam mencintainya. Sekarang engkau membencinya dan berlebihan dalam membencinya. Sekarang hendaklah engkau pilih, engkau berlaku adil kepadanya atau engkau mengembalikannya kepada keluarganya." Karena didesak oleh saudaranya yang demikian, cinta yang sudah mulai luntur, akhirnya Abdurrahman bin Abu Bakar menceraikan Laila dan mengembalikan kepada keluarganya. Jamaah rahimakumullah, habibaka haunan. Cintailah yang kau cintai sewajar-wajarnya saja. Boleh jadi hari ini cinta, besok akan benci. Bencilah yang hari ini kau benci sewajar-wajarnya saja. Boleh jadi hari ini benci, besok akan cinta. Karena itu cinta sejati dalam Islam hakikatnya manakala Allah dan Rasulnya menjadikan melebihi cinta dibandingkan yang lainnya. Cinta kepada wanita yang cantik, suatu saat wanita kecantikannya akan sirna. Cinta kepada harta yang banyak, justru kadang-kadang harta yang banyak itu akan menjerumuskannya. Cinta kepada jabatan, justru jabatan itu yang akan menjadikan fitnah. Karena itu jamaah rahimakumullah, ketika kita mencintai seseorang, yakinlah bahwa ada yang lebih patut untuk dicintai lagi, yaitu yang membuat cinta itu sendiri, yang maha cinta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dengan sedikit materi ini kepada orang yang sedang dirundung jatuh cinta menjadi menyadari, sehingga Allah akan melindungi kita. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur
وجنبنا الفواحش ما ظهر لها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته